Bapak Ibu kekasih Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa pada tahun yang baru, tahun 2022. Kita hendak kembali merefleksi, bercermin pada firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami telah memasuki tahun yang baru. Kiranya Engkau berkati perjalanan tahun baru ini, sehingga dalam tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan urapan yang baru, kami bisa melanjutkan tugas pemberian-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, tolong kami hendak dengarkan firman-Mu, kiranya Engkau kuasai hati kami, pikiran kami, agar hanya terarah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Kita hendak membaca kitab Mazmur 91. Bahan ini cukup panjang, dari ayat 1 sampai ayat 16, tapi kita hanya akan membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Nanti Bapak Ibu silahkan cermati sendiri di rumah masing-masing. Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita yang masih diperkenankan Tuhan mendengarkan firman-Nya. Terlebih kita diharap dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kitab Mazmur ini, maka kitab ini sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena diungkapkan walaupun secara tidak terlalu terbuka, bahwa manusia ini memiliki sesuatu yang sangat istimewa, yaitu tidak pernah punya pengalaman. Kenapa tidak pernah punya pengalaman? Karena perjalanan hidupnya selalu baru. Yang punya pengalaman hanya satu yang dicatat oleh Alkitab, yaitu Tuhan Yesus pernah mengalami mati, kemudian naik ke sorga. Itu pengalaman. Kalau kita tidak pernah punya pengalaman, apalagi kalau kita termasuk orang yang cerdas, dari TK langsung ke SD, langsung ke SMP, ke SMA, yang punya dana langsung kuliah.
masing-masing tahap kita tidak pernah punya pengalaman. Termasuk di dalam kehidupan. Dari anak-anak, remaja kita tidak punya pengalaman. Dari remaja ke pemuda kita tidak punya pengalaman. Dari pemuda menjadi orang dewasa, menikah, punya anak, kita tidak punya pengalaman. Sehingga kehidupan kita itu tidak pernah yang namanya mantap, yang namanya tanpa masalah, yang namanya tidak ada penderitaan. Bahkan kadangkala apa yang kita lakukan itu semua serba baru. Oleh sebab itu, maka kehidupan dalam kenyataan ini yang penuh was-was, penuh debaran, itu menjadi sebuah pengalaman yang membuat kita menjadi lega apabila kita dapat melalui apa yang kita jalani. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan Israel yang ada juga diceritakan di dalam kitab Mazmur ini sama. Seorang budak keluar dari Mesir tanpa pengalaman, dikejar oleh Firaun, di depannya ada laut Tebrau, dia tidak punya pengalaman. Di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini, penuh dengan kecemasan ini, dia dibuat lega oleh Tuhan. Ia selamat dari kejaran Firaun. Kita ambil contoh lagi. Ada satu tokoh yang sangat luar biasa. Dia dari tukang mimpi, kemudian dijual oleh saudaranya, betul, Yusuf. Kemudian dia menjadi budak di Mesir, tanpa kesalahan di penjara. Kemudian menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ini adalah sebuah kehidupan tanpa pengalaman. Pertanyaannya, kenapa bisa? Kenapa Israel bisa? Kenapa Yusuf bisa? Kenapa tokoh-tokoh Alkitab bisa? Karena ia melekat kepada Tuhan. Karena hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Karena kehidupan pribadinya penuh dengan kehidupan yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, oleh sebab itu maka Mazmur ini hendak mengajarkan kepada kita bagaimana setiap orang didengar oleh Tuhan. Bagaimana orang yang tidak berpengalaman mampu melakukan sesuatu yang sangat besar karena ia sangat dekat, sangat akrab, sangat intim, bahkan melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini akan mengajari kita masing-masing melalui tokoh-tokoh Alkitab yang kita sebut di atas. Bagaimana melalui kehidupan yang akrab, kehidupan yang karib, kehidupan yang dekat, kehidupan yang intim
setiap umat Tuhan akan mengalami perjumpaan pribadi, akan mengalami ditolong oleh Allah secara pribadi, akan mengalami sesuatu yang luar biasa di luar batas kemampuannya karena ia melekat pada Allah. Kekasih Tuhan, oleh sebab itu pula Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa kehidupan kita itu tanpa masalah, bahwa kehidupan kita ini tanpa penderitaan, tanpa kesulitan. Justru melalui kesulitan, melalui penderitaan, melalui kekhawatiran, setiap orang dididik oleh Allah, dididik untuk melekatkan dirinya, dididik agar akrab, agar intim. Melaluinya kita dapat mengakui, menyembah, bersyukur karena pemeliharaan Allah. Maka kalau kita lihat, nanti Bapak Ibu bisa lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Mazmur tadi. Allah lah perlindungan kita. Pengakuan ini penting, karena pengakuan ini akan membawa iman kita. Pengakuan ini akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kita lihat 2 sampai ayat yang ke-13, maka setiap jemaat Tuhan tidak boleh takut. Karena apa? Semakin dekat kepada Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, Tuhan berjanji untuk menjagai setiap jalan kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita lihat ayat 14 sampai ayat yang ke-16, maka kita diperbolehkan oleh Tuhan bahwa Tuhan berkenan mendengar, Tuhan berkenan menjawab, bahkan Tuhan berkenan memberkati dengan limpah setiap orang yang dekat dengan Dia. Oleh sebab itu pula, ingatlah janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah dilanggar oleh Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah batal. Janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, maka kesetiaan Tuhan adalah jaminan bagi kita orang percaya. Bapak Ibu, mari kita masuki tahun 2022 dengan memeriksa diri kita, dengan mengoreksi diri kita, sejauh mana
keakraban kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita berikan waktu untuk Tuhan. Sejauh mana kita berakrab-akrab dengan Tuhan. Sehingga terjaga keintiman kita. Keintiman yang seperti itu yang akan membawa iman kita, yang akan mendorong iman kita. Saya teringat satu tokoh kitab suci, Abraham. Bagaimana di dalam masa tuanya tubuhnya boleh lemah, tubuhnya boleh rentah, tetapi imannya semakin kuat. Hasilnya Tuhan mencatat itu sebagai kebenaran. Dan Tuhan tidak lupa janjinya. Tuhan memberikan keturunan. Nanti bisa dicek kitab Roma ayat 4, ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Kita contoh Abraham. Ada satu tokoh lagi anak muda, kecilnya penggembala, waktu besar tidak dianggap apa-apa. Waktu besar dia menjadi panglima perang. Kemudian dia menjadi seorang pemain musik. Musiknya sangat karismatis. Sewaktu rajanya terpengaruh kuasa jahat, dia bermain musik. Kuasa jahat itu pergi. Betul, Daud kemudian menjadi raja Israel. Orang-orang muda bisa mencontoh Daud ini. Kita kadang-kadang tidak menjadi apa-apa, tetapi di tangan Tuhan kita akan menjadi apa-apa. Bapak Ibu, maka tolong kita arahkan kembali kehidupan kita. Kita mohon pertolongan Tuhan agar perjalanan hidup tahun ini melalui kita semua, nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, mari kita masuki tahun 2022 walaupun kita sudah masuk beberapa hari. Dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu, mari kita tidak boleh takut gagal. Semua tokoh Alkitab pernah gagal, kecuali Tuhan Yesus. Sandarkan kepada Dia, pupuk terus keakraban kita, pupuk terus keintiman kita, pupuk terus kedekatan kita. Memang COVID masih ada. COVID berbahaya, betul. Kita tidak bisa menghindar, betul, karena tidak kelihatan, betul. Tetapi Allah kita, itulah
perlindungan kita. Janji Allah itu jaminannya. Dan kuasa Allah akan memberkati perjalanan hidup jemaat semua. Biarlah kita bekerja, kita melakukan sesuatu untuk Allah agar namanya dimuliakan. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Selamat malam, dan mari kita dengan semangat berjalan bersama Tuhan. Kita tempuh 2022. Shalom, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memang khawatir, tetapi biarlah kami melekat kepadamu. Biarlah Engkau menjadi satu-satunya pada saat kami menderita, pada saat kami punya masalah, pada saat kami sakit, lemah. Biarlah melalui kelemahan kami, sakit kami, khawatir kami, bahkan ketidakmampuan kami, nama Tuhan dimuliakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kami menyerahkan pergumulan hidup kami ke dalam kuasa-Mu, agar apa yang kami lakukan seturut kehendak Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau berkenan menjadi Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan bangsa dan negara pemberian Tuhan, pemerintah pemberian Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, tidak terkecuali GKSBS Palembang, Siloam, yang tersebar di berbagai tempat. Kiranya Engkau berkati. Biarlah melaluinya nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, anak-anak pemberian-Mu, pemuda, remaja, jemaat sepuh, dan kami semua, majelis pemberian-Mu, pendeta-pendeta pemberian-Mu, kuduskan dan urapi, agar kami layak menyembah-Mu dan berlindung di bawah sayap-Mu. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati.